فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ahsinid dhanna bi rabbik, berprasangka baik kepada Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan itu berprasangka baiklah bahwa itu adalah yang terbaik, bahwa ada kebaikan untuk agama kita atau untuk akhirat kita. Sekali-kali jangan berburuk sangka bahwa Allah itu mengingkari janjinya, Allah itu nggak sayang sama kita, ya. Saya sudah sholat, kok Allah nggak mengabulkan, ya. Saya sudah rajin bersedekah, kok saya masih begini aja. Allah itu nggak betul dengan janjinya. Jangan-jangan Allah nggak ada. Ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, berbaik sangkalah. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, oh mungkin tahun depan, mungkin Allah mau memberikan yang terbaik di saat yang tepat. Pokoknya selalu berbaik sangka. Saya sudah sholat, saya sudah sedekah, oh jangan-jangan sholat saya belum khusyuk, sedekah saya belum ikhlas. Jadi dia tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selalu mengembalikan kekurangan pada dirinya. Allah itu tidak mungkin mengingkari janjinya, cuma sayalah yang belum memenuhi persyaratan dan ketentuannya. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah, ya. Kita meneladani Nabi Zakaria alaihissalam, yang beliau sejak pengantin baru sampai rambutnya memutih, tulangnya melemah, istrinya sudah divonis mandul. Lalu dia mengatakan, walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya, ya Allah, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, saya tidak akan pernah berhenti untuk meminta kepadamu, ya. Maka dia tetap meminta anak laki-laki, ingin anak laki-laki. Kalau kita kan kalau sudah begitu, ya gantilah isi doanya, ya, bukan minta anak lagi, ya Allah berilah saya istri baru. Nabi Zakaria enggak, dia tetap yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Sampai-sampai ketika Allah kabulkan, dia juga kaget, ya Allah, apa mungkin saya itu punya anak? Saya sudah tua dan istri saya sudah divonis mandul. Loh, dia yang berdoa, dia yang meragukannya. Saking apanya? Saking dia itu menjadikan doa itu sebagai ibadah, penghambaan dirinya kepada Allah, sampai-sampai berbaik sangka penuh kepada Allah, sampai apa iya gitu. Kita tuh seperti itu mestinya. Atau seperti Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa penyakit, ujian dan cobaan belasan tahun, dia mengatakan, Rabbi masaniyad durru wa anta arhamur rahim, ya Allah, aku ditimpa sakit, engkau adalah maha penyayang di antara maha penyayang yang lainnya. Ini namanya orang yang berbaik sangka kepada Allah. Dia tetap memanggil Allah itu sebagai arhamar rahimin. Arham itu paling penyayang. Jadi maha penyayang di antara penyayang yang lain. Ketika beliau itu meninggal anaknya satu demi satu, ludes hartanya sedikit demi sedikit, lalu dia ditimpa penyakit sekian belas tahun lamanya, tapi dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah berburuk sangka. Dia tetap mengatakan, wa anta arhamur rahim. Berikutnya, yang keberapa ini, Pak? Kullama ishtaddatil mihnah qarubal faraj. Setiap ujian itu semakin berat, berarti semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat jalan keluarnya. Seperti malam yang paling gelap itu adalah malam menjelang fajar. Itu yang paling gelap. Tapi setelah itu akan terbitlah
fajar, cahaya yang akan mengusir kegelapan itu. Maka kalau semakin berat ujian itu, yakin bahwa sebentar lagi akan keluar solusinya. Kita akan menemukan jalan keluarnya. Maka bersabar. Saya sudah bersabar 30 hari, masa saya tidak bisa bersabar satu malam ini? Karena bisa jadi besok ada jalan keluarnya. Ya, maka bersabarlah, semakin susah maka semakin dekat. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam ayatnya, fa inna ma'al usri yusra. Lalu diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Berikutnya, kalau kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakin bahwa bersama kesulitan ada dua kemudahan. Kemudahan ini akan datang ketika sulit itu memuncak, ya. Pertolongan Allah itu akan datang kalau kita sudah nggak berharap lagi sama orang. Sudah tertutup sebab-sebab dunia, ya. Yang kita serahkan penuh kepada Allah.